Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, dan nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah, yang mana dalam satu hadis disebutkan apabila orang berada di masjid menunggu waktu salat atau menunggu salat didirikan, maka selama itu kita dihitung seperti sedang mengerjakan sholat. Ya, jadi maghrib selesai, kita duduk menunggu isya. Antara maghrib dan isya itu oleh Allah dihitung bahwa kita sedang sholat. Masya Allah, ini ada luar biasa pahala yang disediakan untuk kita. Lalu kita juga memanfaatkan waktu tersebut untuk thalabil ilmi, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu pergi untuk mempelajari satu ayat, itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Ya, jadi ini pahala menuntut ilmu, pahala mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan juga penjelasan daripada ayat-ayat itu berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya begitu besar. Siapa di antara kita yang mampu sholat 100 rakaat? Tentu ini suatu yang sangat berat. Tapi kalau kita belajar satu ayat, itu kata Nabi lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari petunjuk Allah atau petunjuk Rasulnya, maka kita jadi mengetahui kebenaran. Kita mendapat ilmu sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang dilarang di dalam syariat. Dengan cara itu maka kita bisa menjaga hidup kita supaya selalu berada pada koridor yang benar, tidak salah langkah. Karena betapa banyaknya orang yang karena tidak tahu hukum, dia melakukan pelanggaran yang berat. Misalnya ya, di tempat lain itu banyak ibu-ibu yang hobinya ghibah, ngomongin aib orang lain. Ghibah ini dosanya bertingkat-tingkat.
ada ghibah yang berat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya seperti arba riba. Arba riba itu artinya riba yang paling berat. Padahal riba yang ringan saja itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nilainya seperti seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillah, ya. Riba yang paling ringan itu seperti seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Lalu bagaimana riba yang paling berat? Padahal riba yang paling berat itu dalam hadis adalah ghibah. Ghibah yang dampaknya sangat fatal. Karena dengan ghibah nama orang bisa tercoreng sehingga dia dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan. Padahal kita tidak ada yang tahu apakah orang itu masih seperti itu atau sudah taubat dan taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Misalnya kita ketemu orang yang biasa juga ke masjid, tapi suatu ketika dia mabuk di satu tempat. Dia minum minuman keras. Lalu kita jadikan obrolan. Karena obrolan kita orang itu dikucilkan. Padahal barangkali dia sudah taubat kepada Allah dan taubatnya sudah diterima. Ya, jadi ini suatu kejahatan yang luar biasa. Masalahnya dengan Allah sudah selesai, sudah diampuni, tapi malah dengan kita terus saja kejelekan itu kita jadikan sebagai bahan obrolan yang menyulitkan kehidupan dia. Ini barangkali salah satu contoh yang disebut arba riba, yaitu riba yang paling parah, yaitu dosanya orang yang melakukan riba. Semoga dengan semangat kita untuk mengkaji petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka kita semakin mantap menapakkan kaki kita di atas siratal mustaqim hingga akhirnya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kajian kita yaitu dari hadis 1491, yaitu wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap orang, setiap keturunan Adam itu khata'. Khata' itu gemar melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan, biasa melakukan kesalahan. Ya, itu makna daripada khata'. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang rajin taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia itu memang tidak bisa
suci dari dosa, tidak bisa steril dari dosa. Ya, jadi kita ini bukan malaikat, kita adalah manusia yang oleh Allah diciptakan dilengkapi dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, sehingga akibatnya kita sebagai manusia keturunan Adam ini memang tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan, dari dosa, kecuali para rasul atau para nabi. Jadi hanya rasul atau nabi itu yang oleh Allah dijaga, yang istilahnya adalah maksum, ya, maksum. Maksum itu dijaga sehingga tidak melakukan kesalahan. Atau mungkin kalaupun melakukan kesalahan, dia terkontrol, ya, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahannya tidak akan menyesatkan dirinya ataupun umatnya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersikap secara salah, yaitu suatu ketika beliau sedang punya tamu, tokoh-tokoh Quraisy sedang didakwai oleh Nabi. Pada saat yang seperti itu tiba-tiba seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, miskin, itu datang dan minta diajari agama. Nabi karena sedang punya tamu penting didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini, mukanya jadi masam, nggak suka bahwa beliau diganggu di saat ada tamu penting. Karena Nabi manusia, berpikirnya manusiawi. Kalau tokoh-tokoh Quraisy ini bisa diislamkan, pengikut-pengikutnya kan masuk Islam. Beda dengan orang buta, orang miskin. Kalau masuk Islam ya dia sendiri saja masuk Islam. Nah, itu pemikiran yang manusiawi, yang ternyata pemikiran itu salah, disalahkan oleh Allah, sehingga Allah menurunkan surat Abasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. Ya, berpaling ini maksudnya enggak mau menghadapkan mukanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin diajari agama Islam. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal apa yang memberitahu kamu, kan bisa jadi dia mensucikan diri, bisa jadi dia masuk Islam, bisa jadi dia orang yang beriman. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia menjadi sadar dan kesadarannya itu bermanfaat baginya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, adapun orang-orang yang tidak perlu pada agama Islam, tidak merasa perlu pada dakwah kamu, fa anta lahu tasadda, kamu bekerja keras untuk mendakwai dia. Wama fa anta lahu tasadda
Apa lanjutannya? Wa ma 'alaika alla yazakka, ya. Padahal apa sih rugi kamu kalau orang-orang ini enggak masuk Islam? Nah, ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi itu pernah berbuat salah, tapi kesalahannya oleh Allah dikoreksi sehingga menjadi petunjuk, menjadi pelajaran untuk Nabi sendiri dan juga untuk umatnya. Ya, ini pengertian maksum dan fakta kesalahan-kesalahan Nabi. Kalau kita berbuat salah itu nggak ada yang mengoreksi. Bahkan bisa saja seorang ustadz mengajarkan ajaran yang tidak benar berkembang di masyarakat sehingga banyak yang ikut tersesat. Nah, kalau Nabi tidak demikian, beliau adalah maksum, selalu diawasi oleh Allah. Kalau salah langsung mendapat koreksi. Jadi bahwa semua manusia kecuali para rasul itu adalah biasa berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang biasa berbuat salah itu adalah orang yang rajin taubat. Ada dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang menceritakan seandainya manusia ini tidak mau berbuat dosa, niscaya Allah musnahkan dan Allah ciptakan manusia baru yang mau berbuat dosa. Nah, jadi ini kesengajaan dari Allah. Kenapa manusia ditakdirkan bisa berbuat dosa tidak seperti malaikat? Karena Allah senang kalau hamba-hambanya taubat. Nah, taubat itu apa? Ya, karena kita melakukan kesalahan, kita menyesal, kita takut dihukum, dimasukkan neraka, maka kita taubat kepada Allah. Sampai-sampai di dalam hadis diceritakan bahwa Allah itu begitu gembira kalau ada hamba yang taubat. Taubat itu artinya kembali. Tadinya jalannya tersesat entah kemana, dia kembali ke jalan Allah. Jadi Allah gembira sekali kalau ada orang taubat. Gembiranya itu dibayangkan seperti seorang musafir yang menggunakan kendaraan entah onta entah kuda, lalu dia capek dan tertidur. Ketika tertidur itu ontanya atau kudanya lepas, hilang entah kemana, sehingga dia tunggu-tunggu nggak datang-datang sampai dia mungkin hampir putus asa. Tapi pada saat itu tiba-tiba kendaraannya tadi datang. Nah, dapat dibayangkan bagaimana kalau orang di tengah-tengah padang pasir bernaung di bawah pohon, tiba-tiba kendaraannya tadi lepas entah kemana. Setelah dia berusaha mencari-cari sampai hampir putus asa, tiba-tiba kembali. Saking gembiranya orang itu menyebut, "Ya Allah, sesungguhnya aku Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku." Jadi terbalik, ya, ngomongnya terbalik. Untuk bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini
Karena saking gembiranya orang ngomongnya bisa terbalik. Allah menggambarkan bahwa begitulah gembiranya ketika Allah melihat hambanya taubat. Oleh karena itu maka oleh Nabi disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang rajin taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memfasilitasi kita agar kita selalu taubat kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah. Coba kalau kita lihat sholat kita, ya, sholat kita itu kita mulai dengan takbir, lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu macam-macam, ya. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini doa iftitah, isinya kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa kita, sehingga kita ini menjadi bersih kembali seperti pakaian putih yang dicuci dengan air, dengan salju dan lain sebagainya, sampai tidak ada sisa kotorannya, ya. Doa iftitah isinya memohon ampunan kepada Allah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca ayat-ayat yang juga banyak ayat yang mengarahkan kita untuk minta ampun. Lalu kita ruku'. Apa yang kita baca ketika ruku'? Rasulullah SAW setelah turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, itu beliau yang tadinya biasa ruku' itu membaca subhana rabbiyal azim, dan kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Sejak turunnya surat An-Nasr ini, surat An-Nasr itu termasuk surat yang akhir-akhir, ya, tidak lama, yaitu sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, mulai saat itu ruku' dan sujud doanya Rasulullah biasakan dengan membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kalian harus hafal itu doa, karena itu ada doa yang terakhir yang diamalkan oleh Nabi. Apa isi daripada doa tadi? Yaitu kita memuji Allah. Setelah pujian itu kita akhiri dengan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kita ruku', sujud 2 kali setiap rakaat, itu isinya adalah minta ampun kepada Allah. Lalu kita duduk antara 2 sujud, ya, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya, kita memulainya juga dengan Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Masya Allah, sudah berapa itu permohonan ampun dalam satu sholat, dan itu kita ulang setiap rakaat. Ya, kenapa demikian? Karena Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah ingin agar kita ini bersih dari dosa, sehingga nantinya kita semua masuk surga. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, Allah itu sangat suka kepada hambanya yang taubat, hambanya yang mohon ampun,
atas dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, dari hadis tadi juga bisa kita ambil pelajaran bahwa sebaik apapun seseorang bisa saja dia bersalah. Ya, jadi jangan menganggap kalau yang namanya ustadz, kiai, ulama itu berarti steril dari dosa. Tidak, ya? Karena kita semua manusia. Yang namanya ustadz, yang namanya ulama, kiai juga bisa berbuat salah. Sebaliknya, orang yang salah bisa juga bertaubat. Jadi kepada tadi kalangan ulama, ustadz dan lain sebagainya, jangan sampai kita mengkultuskan. Jangan kita seperti orang Syiah. Orang Syiah itu meyakini bahwa ulama-ulama mereka semuanya maksum. Jadi yang namanya Khomeini, yang namanya Ali Khamenei ya dan lain sebagainya, itu menurut orang-orang Syiah mereka itu orang-orang yang maksum. Nah, di sini bedanya kita dengan Syiah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang maksum itu hanya para rasul atau para nabi. Sedangkan yang lain tidak maksum. Ya. Jadi kita juga harus berpikiran bahwa sejahat apapun orang, di sana ada potensi kebaikan, ada potensi dia akan bisa taubat. Kalau kalian membaca cerita Habib Rizik ya, jadi cerita beliau itu begitu beliau masuk penjara itu dakwahnya semakin intensif. Karena sebelum masuk penjara dakwah itu ya mungkin ceramah umum ya, di satu tempat, nanti dalam satu minggu mungkin cuma 2-3 kali. Nah, ketika beliau di penjara itu setiap habis sholat langsung memberi pelajaran kepada seluruh penghuni penjara. Dan Masya Allah, itu yang namanya penjahat-penjahat yang dihukum dimasukkan penjara, setelah mendengar kajian-kajian Habib Rizik, mereka pada umumnya sadar ya, sadar, bahkan di penjara itu berusaha untuk selalu sholat berjamaah, selalu puasa-puasa sunat itu mereka kerjakan ya. Jadi orang jahat pun juga punya harapan untuk bisa kembali ke jalan benar. Maka dari hadis tadi bisa kita ambil juga satu pelajaran bahwa kepada orang yang kita muliakan jangan pernah kita mengkultuskan bahwa mereka itu juga bisa bersalah. Kepada orang yang kita anggap jahat juga jangan kita sepelekan, kita anggap bahwa orang itu seolah-olah sudah akan masuk neraka. Bahkan kita tidak dibenarkan mengatakan si fulan akan masuk neraka, enggak boleh. Misalnya banyak umat Islam atau semua umat Islam barangkali sangat benci kepada Presiden Amerika yang namanya Bush ya. Kenapa sangat benci? Karena Bush yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Afghanistan. Jadi semua umat Islam benci. Ya boleh benci, tapi jangan pernah ada orang yang mengatakan Bush pasti masuk neraka. Enggak.
karena kita nggak tahu. Ya, ya mungkin bos sekarang masih jahat, tapi siapa tahu nanti sebelum ketemu ajal dia mendapat hidayah lalu masuk Islam. Ya, jadi kita tidak boleh mendahului Allah. Masalah seseorang bakal masuk neraka atau tidak, itu yang tahu hanya Allah. Ya, jadi sekali lagi, orang sejahat apapun kita harus punya pandangan juga bahwa ada kemungkinan dia akan taubat dan kembali ke jalan yang benar. Saya ketika haji tahun berapa itu di Mekah itu ketemu orang bule yang tubuhnya itu penuh dengan tato. Ya. Jadi dia pakai kain ihram tapi nampak wajahnya ditato, lengannya penuh dengan tato, kakinya penuh dengan tato. Nah, orang yang semacam itu, siapa mengira bahwa orang bule, orang kafir yang badannya penuh tato itu suatu ketika akan sadar dan masuk Islam. Ya, inilah rahasia Allah, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang rajin bertaubat. Mohon maaf, ternyata waktunya sudah habis. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya, ya silakan. Iya. Jadi yang namanya taubat itu benar-benar ditutup ketika nyawa sampai tenggorokan, yaitu ketika orang sakaratul maut atau ketika matahari terbit dari barat. Selama salah satu dari dua itu belum terjadi, maka yang namanya taubat itu tetap terbuka. Nah, orang yang taubat lalu melanggar lagi, taubat lagi, melanggar lagi, ya semoga orang yang semacam itu kalau memang taubatnya sungguh-sungguh, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang munafik seperti yang disebutkan di surat Al-Munafikun, beriman lalu kafir, ya. Beriman lagi lalu kafir. Nah, orang yang semacam ini yang tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, masih ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada, maka azan dulu, baru kita lanjutkan. Kalau enggak ada, kita tutup. Masih ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau gitu azan dulu.
Ya, silahkan. Ada yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau kita bergibah dengan cara membicarakan keburukan kejahatan seseorang yang akan mencalonkan diri jadi wakil rakyat atau kepala daerah? Iya, jadi yang namanya ghibah itu memang ada yang diizinkan oleh syariah. Misalnya yang terjadi di masa Nabi dan kita memang mendapat izin untuk menggibah orang tersebut adalah ghibah terhadap orang yang hobinya ngutang gak mau bayar. Ya, ada orang ngutang pada kita nggak bayar, terus ke teman kita juga ngutang nggak bayar, ya. Orang yang semacam itu boleh kita ghibai dengan tujuan supaya anggota masyarakat yang lain tidak menjadi korban. Yang kedua, ghibah terhadap orang yang mau menikah, ya, atau melamar anak seseorang. Ini dicontohkan oleh Nabi, yaitu ada sahabat yang cari istri. Oleh Nabi diumumkan bahwa si fulan dia mencari istri, tapi dia itu suka memukul perempuan. Ya, jadi memukul perempuan ini ada suatu aib, suatu yang tercela. Tapi oleh Nabi diceritakan, sehingga dari sana para ulama mengambil kesimpulan bahwa misalnya ada tetangga kita yang mau menikahkan putrinya dapat orang di Jakarta. Secara kebetulan kita tahu calon suami dia itu seperti apa. Nah, ketika kita tahu bahwa calon suaminya itu orang yang tidak baik, pemabuk atau suka main judi misalnya, itu boleh kita lakukan ghibah, kita ceritakan kepada tetangga kita yang mau menikahkan putrinya dengan dia, supaya apa? Ya supaya ya kalau perlu dibatalkan, karena ini laki-laki yang tidak baik. Nah, itu contoh dalam sunnah. Kemudian contoh yang dilakukan oleh para ulama, artinya seluruh ulama sepakat bahwa ghibah yang seperti itu boleh, adalah ghibah terhadap para perawi hadis. Jadi ada beberapa buku yang disusun oleh para ulama zaman dahulu, bukunya itu tebal, berjilid-jilid. Isi buku itu menceritakan riwayat hidup para perawi. Jadi kalau misalnya
pernah berbohong, ditulis di situ bahwa dia lahir tahun sekian, dia pernah berbohong, dia pernah mengarang hadis. Nah, dari situlah para ulama hadis kemudian memisah-misahkan, memilah-milahkan. Kalau ada hadis yang dari rantaian perawi periwayat itu ada orang yang namanya ini, maka hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Nah, itu cara bagaimana para ulama membedakan hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaifnya dhaif parah. Dhaif parah itu misalnya hadis yang di situ ada periwayat yang biasa ngarang hadis. Nah, ini hadis palsu atau hadis maudhu. Kalau yang lemah, ya, jadi dhaifnya ringan. Itu misalnya yang meriwayatkan orang hafalannya agak lemah, ya. Itu masuk ke sana. Nah, dari sana juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang bisa membahayakan umat, membahayakan masyarakat itu boleh kita buka. Misalnya ada orang mencalonkan diri jadi wali kota. Orang ini sepak terjangnya enggak baik, bahkan pernah terkena kasus korupsi. Lalu kita ceritakan kepada banyak orang. Yang penting ya jangan fitnah, jangan ada fitnah. Tapi kalau itu ada fakta-fakta yang benar, boleh kita siarkan supaya masyarakat tidak memilih orang yang semacam itu menjadi wali kota, ya, karena dampaknya akan tidak baik untuk masyarakat kita, ya. Yaitu, masih ada pertanyaan? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.